Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna a'malan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatihi lima ughliq, al-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ngaji pelo akramakumullah, wabil khusus kepada sahibul bait Pak Haji Ridho beserta keluarga. Mudah-mudahan dengan kebaikan beliau memberikan fasilitas kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala terima seluruh amal kebaikannya, Allah istiqomahkan dalam kebaikan di dalam hidupnya, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang membahagiakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para jamaah yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan antum semua yang hadir di sini mendapatkan anugerah sesuai dengan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membanggakan nama kita di hadapan majelisnya para malaikat. Kemudian Allah akan mengangkat derajat-derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak sekali memberikan anugerahnya kepada kita. Dan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini, kita nggak mungkin mampu untuk bisa membayarnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangankan mengganti nikmat itu, menghitungnya aja nggak mampu kita. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau seumpama seluruh manusia mengumpulkan seluruh air lautan dijadikan satu untuk tintanya, kemudian ranting-ranting dijadikan satu untuk menjadi penanya,
Dedaunan yang di atas muka bumi ini dijadikan satu untuk menjadi kertasnya, mencatat satu nikmat Allah yang nggak akan mungkin bisa kita mencatat nikmat Allah. Dan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Cuman karena kotornya hati kita sehingga kita tidak bisa merasakan nikmat itu. Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmat dari Allah? Karena hati kita yang terlalu dilumuri dengan dosa. Dalam riwayat dikatakan, orang itu kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang sampai ke telinganya pun dia tidak akan mampu untuk bisa menerimanya. Makanya Nabi SAW senantiasa memberikan petunjuk kepada kita supaya hati kita bersih. Di antara yang Nabi ajarkan kepada kita adalah hendaknya kita senantiasa mujalasatil ulama, duduk dengan para ulama. Melihat wajahnya ulama, memandang wajahnya ulama. Bukan hanya kita melihat wajahnya ulama, bukan hanya duduk dengan ulama, tapi kita diperintahkan oleh Nabi wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kenapa Nabi bersabda fa innallaha yuhyil qalba al-mayyit? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan nasihat-nasihatnya ulama. Jadi nasihatnya ulama itu adalah nur hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kama yuhyil arda al-mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan dengan air hujan. Hati kita ini mati semua teman-teman. Kalau kita nggak sering-sering duduk dalam majelisnya ulama, maka mati, kotor, hitam, dekil. Kalau kita nggak sering-sering duduk dalam majelisnya ulama, bagaimana Allah menghidupkan hati kita? Dan kata Nabi, fa innallaha yuhyil arda al-mayyita fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati karena nasihat-nasihatnya ulama. Penting sekali. Kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan apabila ada kalimat alaikum, itu maknanya adalah satu kewajiban. Nabi bersabda alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Kalau kita nggak mampu ikut dengan sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka ada sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya para sahabat. Maka Nabi mengatakan bukan hanya alaikum bisunnati, tapi Nabi menyampaikan alaikum bimujalasatil ulama, wajib buat antum untuk senantiasa duduk dalam majelisnya ulama. Kalau nggak ada ulama, kita ini seperti binatang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulal ulama lasaron nas kal bahaim. Kalau nggak ada ulama, maka manusia itu lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena dia nggak tahu syariat, karena dia nggak tahu hakikat, karena dia nggak tahu bagaimana halal haram. Ya. Dan ilmu yang paling terpenting dalam kehidupan kita sebelum ilmu-ilmu yang tinggi, sebelum ilmu tasawuf, sebelum ilmu semuanya, tetapi kita harus mengetahui ilmu tentang syariat. Itu penting sekali itu. Kenapa? Karena apabila kita mengetahui ilmu syariat, kita akan bisa berjalan di dalam syariat, di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan kamalul ilmi bil iman. Sempurnanya ilmu kita tuh dengan iman. Ya, orang tuh akan bisa mendapatkan ilmu yang sempurna
syaratnya Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan berikan kepahaman kepada kalian. Kenapa kok kita ngaji nggak paham-paham? Karena belum takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Takwa itu kata Nabi berusaha mengerjakan perintah Allah, berusaha meninggalkan perintah Allah, itu takwa namanya tuh. Artinya nggak Allah sebegitu aja. Oh maksiat aja, enggak. Tapi dia ada usaha dulu untuk meninggalkan maksiat itu. Dia ada usaha dulu untuk bangun tahajud. Dia ada usaha dulu untuk bangun sholat subuh. Berusahakan. Kan artinya kan berusaha. Karena kita nggak ada yang sempurna dalam hidup ini kecuali baginda Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan likulli amalin syirrah summa fatroh. Manusia tuh kadang-kadang ketika beramal naik turun. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang ketika turunnya masih dalam keadaan baik, maka sungguh dia telah menjadi orang yang sukses. Biasanya Haji Ridho baca Quran sehari 1 juz. Kok hari itu males banget, tapi dia paksakan dapat 2 lembar, maka dia termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Wa man kanat fatratuhu ilal bid'ah faqad dhalla. Barang siapa yang ketika masa loyoknya, masa malesnya, udahlah malas aja gua, nggak ada usaha untuk mencapai kepada derajat yang biasa Allah berikan kepadanya taufik, maka sungguh dia telah menjadi orang yang sesat. Kita ini bukan para malaikat yang imannya naik terus, bukan. Kalau Nabi setiap hari iman naik, ya, setiap hari imannya naik. Kalau para sahabat imannya stuck, kadang naik tapi nggak pernah turun, stuck dia. Kadang-kadang naik. Nah kalau kita ini bukan lagi naik turun, keluar masuk. Betul. Kata Nabi, akan datang kepada umatku seorang laki-laki yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Akan datang menjelang hari kiamat, akan terjadi menjelang hari kiamat kepada umatku, pagi beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Keadaan umat ini sekarang. Kenapa? Karena hati yang sudah terlumur dengan maksiat. Orang tuh kenapa tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Karena dia sudah tenggelam dengan nikmatnya maksiat. Orang tuh ada orang yang nggak bisa merasakan nikmatnya maksiat ketika dia sudah tenggelam dengan nikmatnya taat. Orang tuh kalau sudah taat, bingung maksiat tuh bingung dia. Gimana ini maksiat ini? Nah kalau kita bingung taat, bingung ya, ada orang kok bisa baca Quran semalaman suntuk. Nggak kebayang saya. Itu dari habis subuh sampai isrok apa aja sih yang dibaca? Wah saya emang ngantuk. Ya karena lu nggak biasa itu. Iya, karena dia nggak biasa itu. Kenapa? Karena Allah cabut kenikmatan dalam taat. Wa kamalul iman bil khaufi lillah. Dan sempurnanya iman ketika kamu merasa takut kepada Allah. Jadi ketika kita sudah punya iman, kita sudah punya ilmu itu akan bisa sempurna dalam kehidupan kita apabila dibarengi dengan iman. Iman itu akan sempurna dalam kehidupan kita apabila dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, merasa dilihat Allah. Makanya di pekan kemarin saya sampaikan as'adun nas man qalbu alimun, man lahu qalbun alim. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibadnya, orang yang paling bahagia dalam hidupnya adalah man lahu qalbun alim, orang yang hatinya merasa dilihat Allah. Nabi SAW sampaikan, orang tuh kalau hatinya merasa dilihat Allah, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi kepalanya, Allah akan menjadi otaknya, Allah akan menjadi seluruh anggota badannya. Maknanya bagaimana? Ini majaz, artinya
orang tuh kalau sudah merasa dilihat Allah, dia bergerak sesuai nggak nih dengan perintahnya Allah? Sesuai nggak nih dengan perintahnya Nabi? Nabi mengerjakan begini nggak nih? Nabi buat begini apa enggak nih? Makanan Nabi itu seperti apa? Masuk kamarnya mandi itu bagaimana? Jadi dia sandarkan semuanya kepada caranya Nabi. Kenapa? Karena sudah merasa dilihat Allah. Dia paham Nabi itu kekasihnya Allah, dan seluruh amaliyah Nabi adalah hak. Camkan ini, seluruh amaliyahnya Nabi adalah hak. Apa yang Nabi sampaikan tuh pasti, apa yang Nabi sampaikan tuh hak. Nggak ada dusta, nggak ada bohong Rasulullah SAW. Dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahnya beliau adalah hak, bercandanya beliau adalah hak, tidurnya aja beliau hak. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah. Orang tuh kalau dalam hatinya ada rasa merasa dilihat Allah, maka dia akan sesuai tingkah lakunya dengan tingkah lakunya Rasulullah. Kenapa hari ini kita bermaksiat? Karena kita nggak merasa dilihat Allah. Jadi Allah tuh cuma di masjid aja, di kantor tuh nggak ada Allah. Ya, di kantor tuh nggak ada Allah, di jalan tuh nggak ada Allah, lagi tidur tuh nggak ada Allah, di kamar tuh nggak ada Allah. Akhirnya dia maksiat tuh, berani nggak maksiat tuh cuma di masjid. Bahkan banyak di antara kita orang yang sul adab dengan masjid, berani bermaksiat dalam masjid. Itu padahal rumahnya Allah tuh. Kata Nabi, man alifal masjidah alifahullah. Barang siapa yang datang ke masjid, maka dia menjadi tamu agungnya Allah. Makanya senang sama masjid. Ya, laki-laki nggak senang sama masjid itu gimana ceritanya? Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita ar-rajula yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman." Kata Nabi, apabila kalian melihat orang yang suka mundar-mandir ke masjid, sukanya ke masjid, apa-apa pergi ke masjid, fashhadu, saksikanlah, lahu bil iman, itu adalah orang iman sesungguhnya. Jadi kalau pengen tahu orang iman, lihat seneng nggak sama masjid. Kalau ngaku beriman nggak senang masjid, bukan orang beriman namanya, karena nggak sinkron dengan apa yang disampaikan Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Jalla wa Ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang dikatakan orang beriman sesungguhnya adalah mereka yang senang dengan masjid. Cintanya kita dengan masjid itu adalah satu anugerah yang akan menjadikan diri kita tuh mendapatkan ridhonya Allah. Kembalinya kita kepada Allah itu kan harus selamat dengan amal. Ya, amal kita itu harus sesuai dengan cara Nabi. Amal kalau nggak sesuai dengan cara Nabi, mau kayak apapun baiknya seperti amal itu baik, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka harus kita sandarkan dengan cara Nabi itu senang sama masjid. Apa-apa beliau pergi ke masjid. Bahkan beliau menjadikan masjid itu sebagai kantornya beliau. Apa yang pertama kali beliau buat ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Masjid. Untuk apa? Untuk mengumpulkan seluruh orang-orang beriman. Bahkan Nabi mengatakan dalam kitab Muntahab itu, masjid adalah jantungnya satu tempat. Kalau di masjidnya kosong, berarti tempat itu sedang berantakan hidupnya semuanya. Gampang. Ini kenapa nih orang sembraut semuanya nih? Ada yang bunuh diri gara-gara pinjol. Ada yang di situ tercatat perceraian banyak di kampung itu. Oh, ente sholat aja di masjidnya. Kalau sepi masjidnya, berarti lagi punya masalah itu kampungnya. Kan gampang begitu kan. Orang yang senang dengan masjid itu bukan hanya dia mendapatkan kebahagiaan dunia, teman-teman. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzmahnya Nabi pada hari kiamat, yang tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Nabi. Ketika manusia dalam keadaan susah, gelisah,
mengatakan nafsi, nafsi, menunggu keputusan Allah. Tapi ada orang-orang yang mereka berdiri di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Di antara salah satu dari 7 adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Kita tuh kalau sama masjid senang tuh Allah senang sama kita. Ibaratnya diumpamakan tuh kata para ulama, kalau kita datang ke masjid itu seperti kita menerima orang tua kita datang ke rumah dari Jawa tuh. Senangnya kan bukan main tuh. Masya Allah, ada hambaku datang ke masjid, dia sedang memuliakan rumahku. Melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, setiap satu langkah kaki kanannya Allah angkat derajatnya. Kemudian kaki kirinya melangkah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan seluruh tempat-tempat yang kita lewati, semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fangtadiris shalah ba'da shalah karribatil akbar. Orang yang menunggu sholat setelah sholat seperti orang yang terhitung berjuang di jalan Allah. Itu dapatnya cuma di masjid. Kita datang ke masjid ini, datang qobliyah zuhur, kemudian kita selesai sholat, nunggu qomat. Penantian kita selama kita menunggu dari qobliyah sampai sholat wajib itu seperti kita berjuang di jalan Allah. Gak mampu kita untuk pergi ke Palestina. Orang kita nyalinya pecundang semua, ya, dibilang mati aja takut mati kita ini. Ente besok mati, jangan dulu, ntar aja lah, takut sama mati. Padahal kan kehidupan dunia sama kehidupan akhirat sama aja. Dunia Allah yang ngatur, akhirat juga Allah yang ngatur. Kenapa harus takut? Kenapa hari ini kita takut dengan mati? Karena merasa kalau di akhirat tuh bukan Allah yang ngatur. Karena gitu pikiran kita. Padahal akhirat juga Allah yang ngatur. Dunia siapa yang ngatur? Allah. Akhirat juga Allah yang ngatur. Jadi buat apa takut dengan mati? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dalam setiap hari mengatakan Allahumma gfir lil mauti wa fima ba'dal maut 25 kali sampai 27 kali, maka apabila dia mati hari itu, maka dia terhitung mutu syahidan, kata Nabi, terhitung mati syahid. Iya, ya Allah, ampuni saya sebelum mati, maafkan saya ya Allah, izinkan saya ketika sakaratul maut untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap hari bicara mati dalam 20 kali aja. Riwayat Imam Ad-Dailami, bicara aja tentang mati kepada anak, istri, bicara. Maka biasakan kalau sesuatu tuh bilang insya Allah, ya. Jangan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Jangan bicara besok ya, jangan. Tapi katakan insya Allah. Karena kita nggak ada yang tahu mati kita tuh kapan. Besok ya, janji ya, ya siap. Kau tanya kalau mati hari itu kan kita punya janji, punya hutang kalau kayak gitu. Tapi kan kalau kita bilang insya Allah, selesai amanah kita. Insya Allah, semoga Allah berkehendak. Kalau seumpama saya besok masih hidup, insya Allah saya datang. Biasakan ucapkan Allah dalam setiap keadaan kita. Makanya Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaih, beliau mengatakan adzikru ala sab'ati asya, zikir itu terdapat pada 7 tempat. Yang pertama, fadhikrul ainaini bil buka. Zikirnya mata itu adalah dengan kita takut kepada Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ngarang kitab Fathul Bari, beliau mengatakan az-zikru ala sab'ati asya. Zikir itu ada 7 keadaan. Anggota badan kita itu punya zikir semuanya. Tadi pagi baca Nasoihul Ibad. Di situ dikatakan Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan kepada anaknya, innan nasa, bagaimana? Sesungguhnya manusia itu terdiri atas 3 bagian. 1/3 untuk Allah,
sepertiga untuk dirinya, sepertiga lidudi, untuk belatung yang nanti dalam kuburnya. Untuk Allah sepertiga apa itu? Faruhuhu, rohnya dia akan kembali kepada Allah. Jadi semua ruh ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Muntahab Ahadits itu disebutkan, ketika anak Adam meninggal dunia, setelah ruhnya keluar dari jasadnya, itu akan dibawa oleh dua malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan, "Ya Rabb, ini sekarang hambamu si fulan telah meninggal dunia." Kata Allah, "Di mana dia? Syaqiyun am sa'idun?" Apakah dia orang yang celaka atau dia orang yang selamat? Dia orang yang celaka ya Allah. Maka kata Allah, siksa dia sekarang sebelum dimasuk ke dalam kubur. Kalau dia orang selamat, kembalikan dulu dia kepada keluarganya. Jadi orang yang beriman itu, kata Nabi, setelah ruhnya keluar dilaporkan kepada Allah, suruh kembali dulu ke rumah. Dia akan melihat siapa saja orang-orang yang menangisi dia. Ada orang yang senang ketika dia mati. Kalau kita mungkin istri kita yang senang ketika kata mati. Wah, ternyata istri gue yang senang. Ya, ada orang-orang yang sedih ketika dia meninggalkannya. Siapa saja yang berebut hartanya, itu dia tahu semuanya itu. Sampai kapan? Sampai dia dibawa oleh teman-temannya ke dalam kuburan, digotong ke kuburan. Baru terpisah tuh semuanya tuh. Dia akan tahu semuanya tuh. Makanya sunnah dalam fikih itu memandikan jenazah tuh harus keluarga. Kenapa? Supaya hati-hati dengan kasih sayang, pelan-pelan. Karena dia tuh merasakan sakit. Dalam riwayat dikatakan Bani Israel zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa mengatakan sakitnya dicabut nyawa itu luar biasa. Maka ada salah satu dari Bani Israel ini yang nggak tahu, yang nggak yakin dengan apa yang disampaikan Nabi Musa. Kemudian dia ke kuburan temannya yang sudah mati 100 tahun yang lalu. Wahai Allah Subhanahu wa taala, dengan berkahnya Nabi Musa, ini tawasul nih. Ini termasuk doa tawasul nih. Dengan berkahnya Nabi Musa, kalau kita kan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW, wa ila hadrati Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Bulasana Syadili. Itu termasuk bagian dari sunnah tuh. Jadi sebelum kita doa, kita sebut dulu nama-nama orang soleh. Harapannya apa? Supaya Allah senang sama kita. Oh, ini suka nih sama orang soleh ini. Bukan jangan ikut kelompok sebelah yang dikit-dikit nggak boleh. Ya, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Nah, ngopinya kurang jauh. Maka Bani Israel ini datang ke kuburan temannya dengan berkahnya Nabi Musa, dia katakan begitu. Nabi Musa kan kalimullah. Nabi Musa kan nabi yang langsung bisa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalimullah. Maka izinkan ya Allah, bangkitkan teman saya yang sudah mati 100 tahun yang lalu. Saya pengen tahu, emang betul ya dicabut nyawa itu sakit banget? Akhirnya dengan izin Allah si mayit itu temannya tuh bangkit. Ditanya, bagaimana rasanya sakit mayit, sakitnya dicabut nyawa? Qad muttu mi'atu sanatin. Sungguh aku telah mati 100 tahun yang lalu. Tapi nyerinya dicabut nyawa sampai sekarang aku rasakan. Itu udah 100 tahunnya. Bagaimana kalau orang baru? Dia akan melihat tuh teman-temannya, siapa saja yang datang bertakziah kepadanya. Pisahnya itu ketika keluarganya meninggalkannya 3 langkah atau sampai 7 langkah baru pisah. Farhuhu minallah, farhuhu minallah, dan ruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sepertiga untuk siapa? Sepertiga untuk dirinya. Apa itu untuk dirinya? Amal. Baca waqiah yang kita baca, tabarok yang kita baca, zikir yang kita baca. Ini sekarang nih. Makalah kan hari ini kan temanya selamatkanlah dirimu dengan amal. Artinya memang dunia itu tempatnya amal. Dan Nabi mengatakan, ad-dunya darul amal, wal akhiratu darun jannah. Nggak mau beramal, namanya orang yang nggak taat, namanya orang yang bodoh kalau kayak gitu. Nabi udah bilang, ad-dunya darun amal.
Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Wal akhiratu darun jaza. Dan akhirat adalah tempatnya pembalasan. Apa yang kita buat di dunia ini semua akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun itu akan ada balasannya di hadapan Allah. Keburukan sekecil apapun juga akan ada balasannya di hadapan Allah. Jadi harus hati-hati melangkah di dunia tuh. Semuanya tercatat. Nggak cuman habis kita beramal begitu aja, enggak. Setelah dunia ini kan ada kampung namanya kampung akhirat, yang di situ kita akan hidup abadan fiha, hidup kekal selama-lamanya. Semuanya orang yang dulu paling baik sekalipun sekarang sudah pergi ke akhirat, yaitu Rasulullah. Orang yang paling buruk sekalipun yang Allah ciptakan dia sekarang sudah kembali ke akhirat. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya. Ya, jadi kita sudah apa? Jadi kita sudah ada contoh. Maka perbaiki amal kita. Sepertiganya untuk diri kita. Apa yang untuk diri kita itu amal? Dalam kubur tuh kita sendirian, nggak berdua, nggak bertiga. Orang yang dikubur karena tsunami sekalipun dia akan sendirian dalam kuburnya. Gelap, Masya Allah, kaku, ditutupin lagi dengan papan. Siapa yang menemani kita? Wa yabqa wahid, kata Nabi. Yatba'ul mayyit salasun. Yang mengikuti jenazah ke kuburan itu 3. Fayarji usnani, yang 2 kembali ke rumahnya. Wa yabqa wahid, yang 1 tinggal. Siapa yang kembali ke rumahnya? Pertama, siapa? Ahluhu, keluarganya. Yang kedua siapa? Maluhu, hartanya. Capek kita cari dunia, iya kan? Sampai nggak balik-balik ke rumah. Buat apa? Buat cari dunia, nggak balik-balik ke rumah. Apa yang sudah kita cari capek-capek itu, pas kita meninggal dunia, akhirnya bukan jadi milik kita, malah jadi miliknya orang lain. Wa yabqa wahid, kata Nabi, yang 1 tinggal. Apa yang tinggal itu? Amaluhu, amal-amalnya dia. Oh, ternyata terasa ya bacaan subhanallah ketika dulu ngantuk-ngantuk, bernilai di hadapan Allah. Pakai siwak kita tuh bernilai di hadapan Allah. Bersedekah kita tuh bernilai di hadapan Allah. Tahajud kita yang cuma 2 rakaat bernilai di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Apa yang telah dibuat oleh anak Adam semuanya sudah tercatat, tuntas, rapih. Bilang A ada catatannya, bilang B ada catatannya. Kalau kita di hadapan Pak Hakim, Pak Jaksa, kita akan bisa berbohong. Tapi kalau di hadapan Allah nanti, laisa turjuman, kata Nabi, antara kamu dengan Allah, antara Allah dengan kamu, nggak ada lagi juru bicara kecuali kamu sendiri. Ditanya kita sama Allah, dulu antum ngapain? Tanggal 22 Januari 2025. Orang-orang ngaji kamu kemana itu? Ditanya. Dia nggak bisa bohong, karena Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut dikunci. Gimana dikunci? Terserah Allah gimana dikuncinya. Ente mau bohong di sini, kata mulut, enggak, ditampol, ditemperin kita. Bohong lu di hadapan Allah lu. Kemudian dia mau bohong, maka kaki bersaksi, saya jadi saksinya. Dulu waktu orang-orang ngaji ke Ngaji Plo, ini izinnya sama istri ke Ngaji Plo, tapi mampir ke kiri, nggak tahu kemana itu, ya Allah. Nah itu Allah tahu semua itu. Jangan sampai itu terjadi pada kita, teman-teman. Ya, orang-orang dalam kubur tuh mereka ingin kembali ke dunia semuanya, hanya ingin beramal semuanya.
Inna muqinun, agar kami menjadi orang-orang yang yakin. Agar kami menjadi orang-orang yang yakin imannya, yakin amalnya. Nah, sekarang kita belum yakin, kenapa? Karena kita belum yakin dengan akhirat. Makanya kata Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, lau asyraqat nurul yakin la ra'aital akhirat aqrabu ilaika min ang tarhala ilaihi. Kalau dalam hati sudah terpancar nurnya keyakinan, maka kita akan lebih melihat akhirat lebih dekat daripada apa yang dituju untuk menuju akhirat. Akhirat itu lebih dekat tuh kalau hati sudah terpancar nur yakin. Kata saya hikam, kata Sohibul Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Hari ini kenapa kita nggak yakin dengan itu? Karena bukan lagi kita takut mati. Kita udah kadang-kadang nggak percaya dengan akhirat. Kita nggak percaya dengan nanti akan ada mahsyar, akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada sirat, akan ada pertumpahan darah di sana, akan ada darul jaza, hari pembalasan. Ketika si A berbuat keburukan kepada si B dan haknya belum selesai, maka kan dibalas di sana di hadapan Allah. Jangankan manusia, Nabi mengatakan kambing yang bertanduk, ya, nyeruduk kambing yang tidak bertanduk, itu pun nanti akan dibalas di hadapan Allah. Padahal itu kambing. Itu kata Nabi. Apalagi kita manusia. Makanya Nabi itu ketika Hajatul Wada, beliau mengatakan, adakah di antara kalian orang yang dulu pernah saya sakiti? Takut Nabi itu. Ya, takut, baginda Rasul takut sekali. Kenapa? Nggak pengen kembali kepada Allah, masih ada haknya anak Adam yang menjadi tanggungan beliau. Takut, beliau tuh takut sekali. Nggak mau ada orang sakit hati dengan omongan beliau. Nggak mau ada orang sakit karena pukulan beliau, nggak mau. Sehingga beliau mengatakan, adakah di antara kalian orang yang dulu pernah saya sakiti? Itu Nabi yang kelasnya sudah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Sayyidul Ghurra Muhajjalin, Sahibut Taj, Sahibul Mi'raj, yang mempunyai Sidratul Muntaha, Nabi yang dimi'rajkan oleh Allah, Sahibul Buraq, Nabi yang mempunyai buraq, Sahibut Taj, Nabi yang mempunyai mahkota teragung nanti pada hari kiamat, masih takut ketika beliau ingin berjumpa dengan Allah. Lo ente, Nabi bukan, habaib juga enggak. Tiap hari nyakitin orang aja. Tiap hari gibahin orang aja. Ada orang bikin begini, dia nggak seneng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ulama mengatakan, la taskunul hikmatu qalban fihi salasu khisalin. Tidak akan masuk cahaya iman ke dalam hati seorang hamba apabila dalam hatinya masih punya 3 penyakit. Yang pertama, hammur rizki, khawatir yang berlebihan dengan rizkinya. Ini kalau nggak salah seorang tabi'in, lupa saya namanya tuh. Kemudian yang kedua, hasadul kholqi, nggak seneng sama orang tuh, nggak seneng, bingung sama orang tuh, nggak seneng dia, apa yang dibuat orang tuh nggak seneng dia. Temannya dapat nikmat dia nggak seneng, temannya sakit juga dia malah, mampus lu, sakit lu. Itu orang memang diciptakan buat kayak gitu tuh, buat penuhin neraka kali. Ada orang-orang kayak gitu tuh. Jadi hari-harinya tuh bikin onar hari-harinya dia itu. Hasadul khalqi. Dan nggak pernah mau syukur, nggak mau sabar, nggak mau ridha dengan takdir Allah. Artinya ngeluh terus. Hasadul khalqi itu orang yang suka ngeluh aja, ngeluh. Nauzubillah min zalik.
Penyakit ini tuh harus kita buang jauh-jauh. Ini kata Imam Ghazali nih dalam Ihya-nya kayak gitu tuh. Penyakit hasad itu akan datang ke dalam hati seorang hamba yang apabila orang tersebut nggak mau lihat nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sampai kapanpun kita kalau belum masih ngelihat nikmatnya orang lain, maka hasad itu akan terus ada wujud dalam kehidupan. Hasad. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu narul hatab, kata Nabi. Jauhilah oleh kamu hasad, karena sesungguhnya hasad akan merusak seluruh amal kamu sebagaimana api membakar kayu bakar, menghanguskan kayu bakar. Udah melempem, nol, belentong kalau sudah hasad itu. Dan biasanya hasad itu seprofesi, kata Imam Ghazali. Nggak mungkin ada pengusaha hasadnya sama ustadz, nggak mungkin. Ustadz sama ustadz, pedagang sama pedagang, pengusaha sama pengusaha. Itu biasanya hasad tuh akan timbul tuh. Kenapa? Karena dia bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Bener nggak Pak Haji? Kenapa orang tuh hasad? Karena beda pendapatan. Di Ustadz sekarang tenar ya, kok sama-sama mondoknya sama gua, padahal ilmunya biasa aja loh. Karena beda pendapatan, akhirnya selek. Ustadz Ansori ya. Allahu Akbar. Auzubillah min zalik, ya Allah. Yang ketiga apa tuh kata itu? Hubbul jah. Rakus dengan kekuasaan. Pengen tuh dipandang aja, pengennya tuh. Pengennya tuh kalau lagi acara-acara tuh pengennya tuh disebut yang terhormat Ustadz Kukuh. Itu kalau nggak disebut dia nyolek MC. Lu nggak nyebut nama gua lu. Padahal gua donaturnya di sini nih, donatur tetap nih. Hubbul jah. Kata Imam Ghazali, ma sadaqallahu 'abdun ahabba suhrah. Orang tuh tidak akan pernah dikatakan ikhlas dalam beramal kalau masih pengen cari ketenaran manusia. Iya. Bagaimana caranya supaya kita ikhlas dalam beramal? Lupain amalnya. Ada orang nggak ada orang, ngaji mah tetap jalan. Ya, mau sepi, mau hujan, mau angin, mau geledek, mau petir, waktunya ngaji, bismillah. Dan jangan terkesan dengan suasana. Nanti kalau pas suasananya lagi nggak baik, dia ikut nggak baik. Jangan terkesan dengan suasana. Pokoknya kalau amal, bismillah udah. Ini udah amal nih, bismillah. Jadi nggak usah terkesan. Nah, orang tuh bisa dikatakan ria itu karena gitu, ingin dapat pujian orang. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiruh. Tidak butuhnya kamu kepada sesuatu berarti kamu adalah orang yang hebat dan orang kaya. Iya. Kata Sayyidina Ali pesannya begini, tafaddal amman syi'ta. Tafaddal amman syi'ta takun amiruh. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun, kamu akan menjadi rajanya dia. Manusia tuh kata Nabi, ini kata Nabi bukan kata saya. Al-insanu abdul ihsan. Manusia tuh budaknya kebaikan. Jadi ente kalau pengen dakwah, jangan omongan. Ikrom dulu, ajak makan bakso, bawain duren, baru bicara dakwah, baru bicara agama. Ini dikit-dikit kadang-kadang langsung ngomong, itu haram. Dibunuh ente nanti. Iya. Bawain dulu makanan-makanan yang dia senang. Kenapa? Maka kata Sayyidina Ali, tafaddal amman syi'ta takun amiruh. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun, kamu akan menjadi raja untuknya. Iya. Udah nggak enak orang kalau udah kita baikin. Udah nggak enak banget. Kita udah baiknya sama orang itu nih, kita suruh aman dia pasti itu. Nggak mungkin nolak. Kalau nolak berarti dia memang bajingan tuh orang itu. Tapi kita sebagai orang yang berbuat baik, kata Nabi dalam kitab Fadilah Sedekah, jangan kita berbuat baik
mengharapkan balasan terima kasih. Itu dalam fadilah sedekah. Gini, saya berbuat baik sama Kukuh. Kok dalam hati saya ketika Kukuh tidak mengatakan terima kasih, kesel, berarti antum termasuk orang yang nggak ikhlas dalam amal. Mau dia terima kasih, mau enggak, terserah dia, udah. Bahkan kalau kata dalam fadilah sedekah, Nabi mengatakan harusnya antum yang berterima kasih kepada dia, masih mau nerima sedekah dari antum. Bukan kita yang minta terima kasih. Makanya dibaca fadilah sedekahnya. Dibeli doang sih, dibaca kagak. Ya kan, ada tuh komplit, alhamdulillah. Muntahob, fadilah amal, fadilah sedekah, iya komplit, tapi kagak dibaca. Dibaca dong teman-teman, itu ilmu semua itu. Keren kan kalau teman-teman yang awam begini kita dalam muntahob ahadis, udah bukan kata saya, kata muntahob ahadis, ya kan, kata fadilah sedekah, kata fadilah amal, walaupun nggak pakai kata Syekh Nawawi, enggak, kata Nausilibut, enggak, kata Mukasyafal Qulub, enggak, kata fadilah amal, itu kan keren banget. Kata saya, menurut saya, bukan menurut saya, lu siapa bro? Menurut saya. Aduh. Tadi ini Abu Janda, itu hari pras sekarang. Menurut saya, ente siapa? Baca Quran aja masih nggak bisa, menurut saya lagi bilangnya. Ya Allah, menurut saya sih Ustaz, jangan menurut saya. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani kan keren kalau kayak gitu. Menurut Kiai Uzairon, menurut Kiai Fatah, menurut syekh-syekh kita. Lalu kita ini kan cuma copy paste guru-guru kita aja. Supaya kalau kita salah, kalau kita seumpama ada keliru, kan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jangan menurut saya sih, wah. Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan hadis, barang siapa yang mengatakan sesuatu supaya keren dilihat, ini kata Nabi padahal bukan dari Nabi, maka sungguh amalnya sebanyak apapun di tempatnya neraka jahanam. Salah satunya apa? Bilang an-nazafatu minal iman, tuh hadis katanya. Itu bukan hadis bro, itu makolahnya orang Arab. Hadis tuh at-toharatu satrul iman, suci itu bagian dari iman. Kalau antum mengatakan an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis. Udah gitu, sunnah Nabi nih malam Jumat. Lu kata siapa sunnah Nabi malam Jumat? Nabi itu malam Jumat amal sampai pagi, baca Al-Kahf, baca surat Waqiah, baca Ad-Dukhan. Makanya ente jangan bilang-bilang dikit-dikit sunnah Nabi, sunnah Nabi. Pelajari dulu apa sunnah Nabi itu. Ya, malam Jumat tuh mau pulang dulu, sunnah Nabi. Ente ngomong-ngomong sunnah Nabi, tapi bukan dari Nabi, itu udah masuk neraka jahanam itu. Iya. Kalau waktu itu Ustaz Ali Mahfudhi bayan di Al-Fatah Ramadan, saya ingat banget, menyampaikan kepada kita itu yang lagi keluar 3 hari. Ini kadang-kadang teman-teman jamaah tabligh ini kalau pas jaulah, ya mau jaulah itu bilang, dulu Nabi ketika jaulah apabila kakinya dicat warna merah, satu Madinah merah semua. Nabi nggak pernah kayak gitu, ya kan? Itu maudhu, itu hadis yang nggak bisa diterima itu. Hati-hati kalau bawa-bawa nama Nabi, harus hati-hati, harus benar-benar hati-hati kita. Bicara tentang Rasulullah, kehidupan Nabi, Imam Malik tuh nggak berani bilang Muhammad kalau beliau nggak berwudu. Imam Malik rahmatullah alaih, gurunya Imam Syafi'i, Malik bin Anas, beliau tuh tidak pernah dalam hidupnya mengatakan Muhammad kecuali dipastikan beliau dalam keadaan bersuci. Satu masa pernah Sayyidina Imam Malik tuh lagi ngajar kayak gini, musim dingin. Tiba-tiba badan beliau tuh kayak kepanasan, merah, menahan kayak sakit. Tapi beliau lanjutkan, wabihi qala haddasana, qala anba'ana, qala akhbarana, qala. Setelah selesai ngaji, muridnya tanya, Syekh, ini kan musim dingin, kenapa engkau kayak orang kepanasan? Iya, tadi lagi tengah-tengah ngaji, pas lagi baca hadis Nabi, kaki saya tersengat kalajengking. Nggak pantas buat Imam Malik memutuskan hadis Nabi karena kesakitan. Nggak pantas buat Malik
Memutuskan hadis Nabi karena rasa Lalu kita kadang-kadang lagi baca hadis, handphone, hadis lagi, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, baca muntah hadis di belakang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan ilmu nggak masuk, nggak punya adab sama Nabi, nggak punya adab sama Rasulullah. Imam Malik dalam keadaan uzur, kakinya disengat kalajengking yang beracun, beliau tidak berani memutuskan hadis Nabi karena sengatan kalajengking, nggak pantas buat beliau kan. Makanya jadi Imam Malik. Imam Malik itu dalam riwayat selama hidup kan beliau kan sebetulnya Imamul Haramain. Dua imam kota suci, kota Mekah dan kota Madinah. Beliau tuh punya kitab namanya Muwatta Imam Malik. Ya. Disarahin sama yang ngarang Fadilah Sedekah. Apa Ustaz Ansori? Ya, Maulana Zakaria Ansori siapa? Aujazul Masalik. Jadi Maulana Muhammad Zakaria tuh bermazhab Imam Abu Hanifah, tapi saking cerdasnya beliau mensyarahkan kitabnya Imam Malik. Coba. Muwatta'nya Imam Malik itu kurang lebih 6 jilid. Syarahnya tuh hampir 14 jilid. Padahal itu gini, Maulana Muhammad Zakaria itu bermazhabnya Imam Abu Hanifah, tapi ngebahas fikihnya Imam Malik. Coba, sekeren itu coba. Jadi Fadilah Sedekah itu udah tinggal kita baca doang. Yang ngarang tuh orang hebat. Ini mah bahasa Indonesia nggak level saya. Yang ngarang Maulana Muhammad Zakaria, bro. Yang ngarang Aujazul Masalik. Berapa sih? 9 juta itu kitabnya itu. Waktu ada pameran di Senayan, di JCC itu ya kurang lebih 8,5 juta, dari 11 juta sampai 8,5 juta itu. Masya Allah, itu di situ Masya Allah luar biasa sekali Imam Malik itu. Ya, Imamul Haramain, beliau tuh ketika di Mekah, ceritanya nih dari guru-guru saya, bahkan diceritakan dalam riwayat selama di Madinah beliau nggak pernah pakai sendal. Beliau kalau mau buang air kecil atau buang air besar, beliau keluar ke Birqa, perbatasan kota Madinah dengan kota Mekah. Kenapa? Nggak berani buang air besar, di dalam tanah itu ada manusia hebat Rasulullah. Makanya jadi Imam Malik. Iya, makanya jadi imam, pengen jadi Imam Malik anaknya. Bapaknya harus kayak Imam Malik. Jangan subuhnya kesiangan. Iya kan? Ini anaknya dipondokkan di Arido, alhamdulillah. Bangunnya setiap hari jam 3 tuh santri-santri Arido tuh. Senin, Kamis puasa, mujahadah, ya Allah, dingin, kedinginan, panas, kepanasan. Kalau nggak hafalan disahabat sama ustadznya. Ya kan, nggak setoran, nggak hafalan hadis disahabat sama ustadznya. Bapaknya mah asik aja ngorok di rumah. Ya Allah, doanya pengen punya anak soleh nggak? Ya gimana punya anak soleh? Doanya orang tua, ibu sama bapak tuh harus sinkron. Ya, jadi harus betul-betul sama. Kalau kata Gus Yusuf, beliau sampaikan, anak tuh supaya jadi orang tua laki-laki sama orang perempuan harus sama, harus satu tujuan. Nggak bisa kalau nggak satu tujuan itu, kata Gus Yusuf itu, nggak bakal udah jadi anak itu kalau nggak satu tujuan orang tuanya itu. Bagaimana nih, Mah? Bagaimana nih, Bu, anak kita nih harus satu tujuan, ya jadi kiai. Ya udah kita sama-sama doa jadi kiai. Pokoknya saya emang nggak mau tahu anak saya harus jadi bos gitu. Nah, Mas Ridho nggak ngondok juga jadi bos. Nggak sekolah malah. Masya Allah. Iya nggak lulus malah. Sekolah alhamdulillah tapi nggak lulus. Abah saya itu Abah Haji, Abah Maman itu nggak sekolah banget, bisa baca setelah nikah itu. Alhamdulillah. Haji udah, kontrakan punya, mobil ada, anak semuanya pesantren. Ya emang rezeki itu bukan dari ijazah, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Rezeki dari siapa? Allah. Dari Allah. Siapa? Allah. Awas besok masih pusing lagi. Sekarang dari Allah, besok pusing lagi. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Iya Ustaz, rezeki dari Allah. Tapi kan nggak usah pakai tapi kan, udah perintahnya ada ikhtiar gitu aja, jangan tapi kan. Ya, perintahnya ada ikhtiar. Ada rizki yang memang dijamin lewat takwa, ada rizki memang kita harus mencarinya.
Ada rezeki yang digantung tuh, digantungkan dengan bekerja. Nah, kita tuh rezeki yang digantung. Nah, kalau kayak sahabat-sahabat Nabi tiba-tiba dapat kepingan emas dari tikus. Sayyidina Abu Hurairah dikuncangnya 12 tahun nggak kerja tuh. Abu Hurairah tuh punya kuncang. Kuncang tuh artinya kirbah yang terbuat dari kulit unta, dia gantungin, beliau gantungin itu. Pernah dipegang sama Nabi, ditiup sama Nabi gini. Udah, kalau mau nikah, mau ngapa-ngapain, mau beli baju, mau apa aja pokoknya dari sini. Yang penting jangan dilihat. 12 tahun ngambil aja udah. Ngomong kalau sekarang beli Velfire, kalau sekarang itu sekarang. Kapan lagi kan dari kapan lagi? Nah, itu kelasnya udah Sayyidina Abu Hurairah. Ya, kelasnya Sayyidina Abu Hurairah yang pernah nggak makan sampai 6 hari Abu Hurairah. Sampai orang mengatakan Abu Hurairah gila. Ya, antum kalau pengen kayak Abu Hurairah gila dulu. Nggak makan dulu lapar. Pernah nggak di sini ada orang yang nggak makan sampai semaput kayak gila begitu? Belum ada kan? Sayyidina Abu Hurairah mah sudah sampai titik itu, teman-teman. Datang ke Sayyidina Abu Bakar lagi nggak punya makanan setelah perang Tabuk soalnya. Perang Tabuk kan perang Jaisul Usrah, perang di mana semua sahabat dalam keadaan susah. Coba habis-habisan kamu datang ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bersedekah untuk 4.000 orang-orang Madinah yang miskin. Coba kamu ke Abdurrahman bin Auf, pas banget Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga lagi nggak punya harta. Beliau menyedekahkan 900 ekor unta dengan pelananya dan 14.000 kambing. Jadi kita ini kalau alhamdulillah saya sudah sedekah, udah kalah sama sahabat. Baiknya kalah sama sahabat, nakal juga kalah sama sahabat nakalnya. Nakal kita tuh kalah sama sahabat. Cung tangannya. Di sini yang kalau main judi taruhannya wanita hamil. Angkat tangannya. Ayo taruhannya. Ini para sahabat tuh dulu sebelum Islam datang, ya. Judinya tuh bagaimana? Wanita hamil datang lewat nih. Sini loh. Dalam perut perempuan ini laki-laki apa perempuan? Gua laki-laki, gua perempuan. Belek. Iya. Itulah jahiliyahnya para sahabat. Tapi setelah Islam masuk ke dalam hati-hatinya para sahabat, wah, menjunjung tinggi Islam. Sehingga mereka mengatakan kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Kalau kita sekarang jalan sama orang kafir, kun mislana, kun misli, jadilah kamu seperti aku. Apaan lu? Subuh aja nggak pernah ada. Apaan lu? Gua lihat duhur lu masih main kartu sama gua. Ramadan lu kagak puasa, bagaimana gua mau kayak lu? Para sahabat enggak, berjalan dengan orang-orang kafir. Kata sahabat, kunu mislana, jadilah kamu seperti aku, jadilah kamu seperti kami. Langsung asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita mah nggak mungkin begitu. Kun misli, jadilah kamu seperti aku. Ngapain gua kayak lu? Ya, ibadah aja malu. Gua bingung sama agama lu. Dikata Islam tapi Ramadan kagak puasa. Kan jadinya bingung kita. Bener nggak? Sahabat kita mau sedekah, mau kita pamerkan sedekah kita. Cung tangannya di sini. Ada nggak orang yang pernah bersedekah dalam satu hari 14.000 ekor kambing, 900 ekor unta? Masya Allah. Kemarin saya dengar penjelasannya Ustaz Salim Fillah itu tentang perang Hudaybiyah. Itu luar biasa keterangan beliau itu, Masya Allah. Sayyidina Utsman tuh ketika Nabi menawarkan di Madinah lagi paceklik, adakah di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang bisa menanggung 10-20 orang yang tinggal di Madinah yang suaminya pergi ke Tabuk? Kata Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, apakah itu berlaku untuk Utsman? Orang yang bisa menanggung 10 atau 20 orang yang tinggal suaminya di Madinah untuk perang Tabuk, maka bersamaku dalam surga. Ya Rasulullah, ada berapa total orang yang ditinggal oleh suaminya? Kata Nabi, 14.000. Aku tanggung semuanya. Ada lagi, siapa yang siap membeli peralatan untuk perang, maka akan bersamaku dalam surga. Ya Rasulullah, apakah itu berlaku untuk Utsman? Maka kata Rasul, habis-habisan waktu itu. Setelah itu kejadian selesai perang Tabuk apa? Dan perang Tabuk tuh jaraknya
900 kilo dari sini ke Surabaya. 900 kilo dari sini ke Surabaya. Dan itu jalan, teman-teman. Lagi musim panas. Setelah itu baru Abu Hurairah tuh, ketika semua orang-orang kaya nggak punya uang, masanya Sayyidina Abu Hurairah tuh pernah lapar sampai orang-orang sahabat-sahabat yang lain mengatakan Abu Hurairah telah gila. Kenapa? Karena menahan lapar. Dan ketika beliau mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku saking lapar aku tahan dengan perutku, aku tahan dengan 2 batu. Nabi tersenyum. Kalau kamu masih 2 batu, aku hajarin. Diangkat jubahnya Nabi, ternyata Nabi sudah 3 batu di perutnya. Kira-kira Allah ngasih nggak sih makanan enak sama Nabi kalau Nabi minta? Sangat ngasih banget. Tapi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat. Ya, segala sesuatu itu harus diusahakan. Allah mampu nggak memberangkatkan Nabi Muhammad langsung ke Sidratul Muntaha tanpa harus Isra dulu? Dari haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Baitul Laham, dari Baitul Laham ke terus ke Bukit Tursina, baru sampai ke Sidratul Muntaha. Allah mampu nggak? Sangat mampu. Tapi Allah pengen kita ini ikhtiar. Ada usaha, enggak tiba-tiba lu langsung kaya. Ya Allah pengen kaya langsung dapat duit, enggak. Karena sunnatullahnya kita di dunia, sesuatu tuh harus dengan ikhtiar. Harus dengan ikhtiar. Makanya kata Nabi, ada seorang sahabat bawa untanya Mas Haji Ridho. Dilepas begitu aja. Kata Nabi, ikat. Saya tawakal. Enggak, kamu tawakal salah itu. Kata Nabi, ikat dulu. Kill. Kata Nabi, kill. Ikat. Summa tawakal, baru tawakal. Artinya kalau kita punya motor, jangan langsung tawakal. Hilang baru, wah, gua sholat di masjid itu hilang motor gua. Yang disalahin masjidnya. Akhirnya pulang ke rumah ke istrinya, mana motor kamu ya? Hilang. Tuh kan gue bilang apa? Jangan ke masjid. Kenapa sih kalau ada masalah yang selalu disalahin agamanya? Kasihan banget agama itu. Bener. Apa? Pokok itu kadang-kadang ke masjid nggak berani kita pakai sandal bagus. Saya dimarahin Haji Ridho. Iya kan, saya dibeliin sandal sama Haji Ridho kan waktu itu Birkenstock gitu. Saya ke masjid tuh nggak pakai itu. Mana Ustadz sandalnya? Nggak, takut hilang mas. Ya hilang, takut hilang. Pelanggaran Ustadz katanya. Ya dipakai terus, alhamdulillah. Hilang beneran. Iya, saya tuh kan alhamdulillah dikasih sendal hadiah sama Kodani juga waktu itu dibeliin. Itu ceramah ya, Bu ya? Ceramah Maulid Nabi saya pakai sendal itu. Saya pikirkan ini pengen muliakan Nabi ini saya nih. Ada sendal baru nih, saya mau pakai lah, bismillah saya pakai. Biasanya kan kalau ke masjid itu ya pakai sendal yang di JB lah. Yang 45.000. Maaf ya Haji Ridho ya. Iya kan? Itu qadarullah. Karena saya kan pas disambut, kan saya kan yang ngisi ceramahnya. Saya nggak mau lewat depan, lewat belakang. Saya nggak mau lewat belakang, lewat depan aja sama jamaah. Duduk saya di tengah-tengah. Beres ceramah, wah sendal gue hilang. Mana nih? Dicari sama anak-anak nih. Itu orangnya sampai sekarang kalau ketemu nih DKI masjid itu, Ustadz maafin ya Ustadz ya. Emang apa Ustadz merek sendalnya? Enggak, udahlah aman lah Pak Haji. Ustadz maafin ya, ini pelanggan. Sampai diumumin sendalnya penceramah hilang coba kan. Astagfirullah. Udah nggak usah diumumin ya Allah. Saya bilang Kodani qadarullah, sendal dari Kodani hilang. Udah qadarullah tat aman katanya. Penting niatnya udah aman ya kok ya, mana Kodaninya. Iya, ya memang kayak begitu. Tapi jangan salahkan masjidnya, jangan salahkan maulid nabinya. Ya, itu senang aja. Kalau ada orang yang senang sama orang yang senang sama barang kita, ya udah kasih aja. Mungkin dia nggak mampu beli, senang sama apa yang kita punya. Nanti Allah ganti kok insyaallah. Kata Nabi, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairum minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, artinya kan itu kita tinggalkan. Ya, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Nah, insyaallah ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kita dari dunia ke akhirat itu
itu harus dengan amal. Pak Ustadz, saya pernah baca atau saya pernah dengar pengajian di awal kitab Riyadhus Shalihin tuh dalam bab ikhlas itu ada Nabi mengatakan selamatnya kamu di dunia, selamatnya kamu di akhirat bukan dengan amal-amal kamu. Bagaimana hadisnya? Illa ayyataghammadinallahu bihi birahmati. Coba ainal hufaz. Yang itu loh Ustaz Ansari. Bukan karena amal-amal kamu, tapi karena rahmatnya Allah. Iya, itu betul sekali. Ada orang yang nggak amal tapi masuk surga. Siapa? Seorang wanita pelacur yang diceritakan oleh Nabi, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Dia masuk surga karena keikhlasan dia memberikan bantuan kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Dia belum beramal tuh. Amalnya baru itu. Ada orang yang beramal, Bal'am bin Bauroh Barseso, yang diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya. Seorang muazin 40 tahun, beramal setiap hari, tapi matinya dia mengatakan saya nggak percaya dengan Allah. Abdurrahman ibnu Muljam la'natullah alaih, penghafal Quran di zaman sahabat, imamnya para sahabat, orang yang dipercaya di masa itu, tapi matinya dia tidak iman kepada Allah. Memang bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah diartikan. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan dia ingin selamat dengan dalam perjumpaannya, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan arahan baginda Rasulullah. Apa arahan Nabi dalam sholat? Buat laki-laki sunnah muakkadah berjamaah. Kalau dalam satu kampung nggak ada berjamaah, maka semua kampung itu berdosa. Pak Ustadz, bukannya berjamaah itu hukumnya sunnah? Iya, tapi kalau dalam satu kampung nggak ada yang azan, nggak ada yang berjamaah, satu kampung berdosa, kata Nabi. Hati-hati. Apa amaliyah Nabi? Banyak amaliyah Nabi. Nah, kita harus paham seperti itu. Maka memang dengan amaliyah Nabi, dengan amal-amal yang mengikuti cara Nabi, maka Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Apa itu rahmat? Rahmat apa, Go? Pertolongan Allah untuk kita bisa beramal tuh rahmat namanya tuh. Seperti afiyah. Afiyah tuh ya rahmat, rahmati afiyah. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, kami minta kepadamu afiyah. Apa itu afiyah? Pertolongan Allah untuk bisa beramal. Doa, minta sama Allah. Kata Nabi, kalau kalian doa maka doalah, mintalah yang besar. Apa tuh yang besar? Bukan rumah di pik, bukan mobil yang mewah, bukan, itu masih kecil. Yang besar tuh kata Nabi adalah hidayah. Makanya dalam setiap sholat kita diperintahkan wajib minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Minta hidayah. Yang kedua, mintalah surga. Nabi mengatakan, barang siapa yang setiap hari minta surga 3 kali aja, 3 kali, gak usah banyak-banyak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, umat Nabi semua masuk surga 3 kali aja sehari. Maka surga akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga karena dia telah minta kepadamu tentang diriku. Kemudian kata Nabi apa? Minta dijauhkan dari neraka jahanam. Kata Nabi apa? Barang siapa yang minta Allahumma ajirna minan nar setiap hari 3 kali aja. Bagaimana kalau dibaca setiap habis sholat? Bagaimana kalau dibacanya pas subuh 7 kali, pas maghrib 7 kali, maka dia akan diharamkan dari neraka jahanam. Nah, orang yang bisa baca ini biasanya orang yang setelah sholat. Iya, kita nggak mungkin kadang-kadang lagi main, lagi jalan, Allahumma ajirna minan nar, enggak. Biasanya otomatis setelah sholat. Jangan habis sholat langsung kabur. Ini kadang-kadang habis sholat kabur. Kata para ulama, man laisa wirid fahuwa kirdun. Orang tuh kalau habis sholat kabur, maka seperti monyet. Kan gak bertahan monyet itu. Itu kata ulama ya, bukan kata saya ya. Seperti itu ya, jelas ya insya Allah ya. Makanya manusia tuh
kata para ulama, al-insanu ya'ti bila syai'in. Manusia itu datang ke dunia tanpa apa-apa. Wa yas'a li ajli syai'in. Hidup untuk mendapatkan apa-apa. Datang ke dunia tidak mempunyai sesuatu, kemudian ketika hidup untuk menyempurnakan sesuatunya. Wa yatruku kulla syai'in, dan meninggalkan dunia tidak juga bawa apa-apa. Walakin yuhasabu ala kulli syai', dan akan dihisab dari segala sesuatu yang dia punya. Manusia tuh datang ke dunia nggak bawa apa-apa, mengusahakan untuk punya apa-apa, meninggalkan nggak bawa apa-apa lagi, tapi dihisab lagi dengan apa-apa yang dia punya, dengan sesuatu yang dia punya. Manusia tuh kayak gitu memang, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hina di akhirat, nauzubillah, karena